Perum Bulog Cabang Tulungagung menyerap 1.000 ton jagung dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, untuk kebutuhan pakan para peternak ayam. Ribuan ton jagung dari Kabupaten Bima, NTB, mulai diterima Bulog dan disimpan di gudang milik Perum Bulog Cabang Tulungagung di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Kamis, 4 Juli 2024. Penerimaan jagung hasil penyerapan dari Kabupaten Bima, NTB, dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Bapanas, Arief Prasetyo. Ini adalah penyerapan jagung oleh Perum Bulog yang dilakukan dengan skema komersil. Jadi Bulog bisa menyerap dua pola, yaitu pola PSO, Public Service Obligation, dan pola komersil. Yang sekarang dilakukan penyerapan pola komersil. Kata pimpinan Perum Bulog Cabang Tulungagung David Doni Kurniawan, Doni mengatakan, penyerapan jagung dari Kabupaten Bima, NTB ini, hasil kerjasama dengan Asosiasi Rumah Bersama Peternak Layar Mandiri Blitar, Kediri, Tulungagung Ngalam dan Trenggalek, BKTNT. Pada kontrak awal ini, Perum Bulog menyerap sebanyak 1.000 ton jagung dari Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, NTB untuk kebutuhan pakan para peternak yang tergabung di Asosiasi Rumah Bersama Peternak Layar Mandiri BKTNT. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo mengatakan, program seperti ini perlu dikerjakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk menjaga pasokan pakan ternak. Dalam program ini, Bapanas bersama Perum Bulog memfasilitasi penyerapan jagung dari petani untuk kebutuhan pakan para peternak ayam. Dikatakannya, Bapanas memang meminta Perum Bulog menyerap jagung saat puncak musim panen. Saat masa panen berakhir, serapan jagung itu bisa didistribusikan kepada para peternak sampai musim panen berikutnya. Karena gue cuma Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung sama Malang, sama teman-teman dari Dompu, Bima. Jadi Badan Pangan ini hanya membukakan komunikasi setelah itu bersama Bulog, dan ini B2B gitu. Dan ini yang harusnya mau dikerjakan oleh seluruh pemerintah daerah, kerjasama antar daerah, sehingga ini apa yang dilakukan oleh Bupati Blitar, Bupati Kediri, ya, itu memang bersama tentunya peternak layer di daerah, ya, bekerja sama untuk menjaga pasokan pakan ternak. Jadi ada pangan, ada pakan. Ya. Kalau pangan itu buat kita, kalau pakan itu buat unggas, peternak. Ya. Dan ini benar-benar sangat efektif. Tadi saya bawa Pak Mul, beliau senior di Kementan zaman dulu, penyuluh, kemudian ada di Musba, Presiden Peternak Layar Nasional, ini supaya melihat bahwa ini harus kita kerjakan. Ya, daerah surplus. Yang hebat lagi apa? Tadi saya juga kaget pada waktu kesini ngirim jagung, balik sana bawa telur. Siap, sudah. Jadi daerah-daerah seperti NTB, NTT, ya, yang memang memerlukan telur, ya, ini truknya juga bisa balik nggak kosong. Kalau sementara di sana belum punya peternak layer gitu ya. Misalnya memerlukan kemarin sampai satu truk itu beberapa truk ke sana dan itu langsung habis. Dan harganya juga terjangkau, hanya 50.000 satu papan. Satu papan itu 2 kilo kurang lebih. Jadi apa yang sudah dikerjakan kita bersama-sama ini yang jadi cita-cita kita bersama. Hebatnya mulainya dari Blitar, ini keren banget ya. Terima kasih buat Bu Eti. Ada berapa ton yang di ini tadi kalau kita lihat yang sudah jalan 5.000 total itu berarti kalau satu truk itu 10 kilo 10 ton ya 500 truk ya, yang sudah dan ya, terus akan berjalan. Nah tuh, dan terus akan berjalan. Terima kasih buat teman-teman di Blitar dan Bima. Kalau harga jagung yang akan disalurkan ke peternak ini masih di bawah. Jadi gini, jagung ya kemarin itu harga awalnya 4.200, sebelumnya 3.150, sehingga para petani itu nggak bergairah untuk melakukan serapan. Hari ini ya, jagung itu udah naik ke 4.000, naikkan lagi ke 5.000. Ya. Ya, kenapa demikian? Supaya teman-teman di sentra produksi jagung itu terus semangat untuk nanti.
Nah di sini juga sama. Begitu jagung itu harganya misalnya 5.500 nggak apa-apa, tapi sepanjang tahun ya 5.500. Iya. Jangan tiba-tiba 8.000, kasihan nanti 9.000 peternak. Pak tertinggi. Ya. Berapa? 9.000 Pak. 9.000. Iya. Jadi 9,5. Jadi sama, kalau petani mau harganya tinggi, peternak juga maunya tinggi, tetapi kita punya 270 juta lebih konsumen. Iya. Jadi kalau Pak Presiden meminta harga yang wajar di tingkat petani, harga yang wajar di tingkat peternak, ya, harga yang wajar di konsumen. Sehingga ini yang harus kita capai bersama-sama. Nah, saya minta tolong sama teman-teman media, ya, nggak boleh bilang harga harus rendah, ini naik ke sana, enggak. Harga yang benar adalah harga yang wajar. Jadi dihitung dari agro input. Jadi biayanya berapa. Kalau harga telur kenapa harus 28 harus 30.000? Karena sudah dihitung dengan harga jagung misalnya 5.500 atau 6.000. Kemudian MBM, SBM, konsentrat, atul itu kan jadi satu kesatuan. Plus biaya distribusi, jangan lupa. Ya, jadi hari ini sudah cukup fair. Pak, kalau untuk ketersediaannya seperti apa? Jadi panen jagung itu puncaknya udah 1-2 bulan lalu. Ya. Kemudian ini kan grafiknya mulai turun. Sehingga pada saat puncak itu Bulog memang kita minta tolong untuk menyerap. Sehingga ini nanti bisa didistribusikan sampai dengan panen berikutnya. Nah itu yang harus kita kerjakan sama-sama. Ya. Apakah ini juga antisipasi kalau misalnya ada kekeringan dan sebagainya? Otomatis mau kering, tidak kering, hujan, tidak hujan, pokoknya Bulog harus punya stok. Ya. Nanti kalau enggak kita bilangnya oh nggak makan karena nggak ada hujan, nggak boleh. Jadi fungsi Bulog itu ya ada cadangan pangan pemerintah, cadangan pakan pemerintah, nah, itu dibuat di situ ya untuk dapat stok.